Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuha ahibbai fillah, uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan min 'indillah mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmatnya yang paling besar, yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat inilah kita bisa memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan yang abadi, yaitu dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda tercinta, manusia termulia, hamba pilihan Allah yang telah menunaikan amanah darinya, menyampaikan risalah Islam secara sempurna, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnahnya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah malam ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang tulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Ibni Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Masih melanjutkan pembahasan dari bab ke-26, Babu ma jaa fil kuhani wa nahwihim, bab tentang apa-apa yang datang ay minal adillah, yaitu dari dalil-dalil tentang para dukun dan yang semisal dengan mereka. Kita masuk pembahasan kesimpulan dari bab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah fihi masail. Ada beberapa permasalahan yang bisa kita ambil pelajaran dari bab yang ke-26. Al-ula, yang pertama, annahu la yajtami'u tasdiqul kahin ma'al imani bil Qur'an. Bahwasanya tidak akan pernah bisa bersatu antara membenarkan dukun dengan iman kepada Al-Quran. Ini dua hal yang tidak mungkin bisa menyatu dalam diri seseorang, tidak mungkin bisa terkumpul dalam diri seseorang. Artinya, kalau seseorang membenarkan perkataan dukun, maka pada waktu itu keimanannya terhadap Al-Quran hilang. Dan sebaliknya, ketika seseorang beriman kepada Al-Quran, maka tidak mungkin dia membenarkan perkataan dukun. Jadi ibaratnya seperti air dan minyak, tidak bisa bersatu.
atau kutub utara dan kutub selatan. Begitu pula antara membenarkan ucapan seorang dukun dengan beriman kepada Al-Quran tidak mungkin bisa bersatu. Makanya dalam hadis terdahulu ya, disebutkan bahwasanya barang siapa ya, yang membenarkan ucapan seorang dukun ya, yaitu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, Nabi SAW bersabda, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun kemudian dia membenarkan apa yang diucapkannya, maka sungguh-sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Al-Qur'an. Ats-tsaniyatu, yang keduanya, at-tasrihu bi annahu kufrun. Ya. Penjelasan yang gamblang bahwasanya membenarkan ucapan dukun itu adalah termasuk kekufuran. Ats-tsalisatu, yang ketiga, dzikru man tukuhinalah. Penyebutan tentang orang yang minta bantuan dukun, minta seseorang melakukan praktik perdukunan. Ar-rabi'ah dzikru man tutuyyirolah. Yang keempatnya penyebutan tentang hukum orang yang minta orang lain untuk melakukan tatayyur. Al-khamisah dzikru man suhirolah. Penyebutan tentang orang yang melakukan sihir. Dan yang keenamnya as-sadisatu dzikru man ta'allama abajadin. Penyebutan tentang orang yang mempelajari abajad. Nah, sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, abajad ini adalah sebuah mekanisme ya, cara penulisan angka menggunakan simbol huruf-huruf Arab ya. Abajad sesuai dengan urutannya, alif, ba, jim, dal ya. Yang mana setiap huruf itu memiliki nilai angka tersendiri. Dan ini dahulu dipergunakan oleh ulama untuk sesuatu yang mubah ya, seperti menuliskan tahun, umpamanya tahun penulisan kitab ya. Tapi kemudian ada orang-orang yang menggunakan sistem ini untuk metode meramal. Ya, cocok logi ya. Jadi meramal si fulan dengan si fulanah cocok atau tidak. Maka dilihat dari namanya misalnya. Ya, Saiful, tersusun atas huruf sin, iya, fa. Ya. Kemudian sin itu nilainya berapa, iya berapa, fa berapa. Kemudian misalnya mau menikah dengan siapa, ya. Lalu dihitung. Oke, ini sesuatu yang diharamkan. As-sabi'atu, yang ketujuh, zikrul farqi bainal kahin wal arraf. Ya, penyebutan tentang perbedaan antara kahin dan arraf, ya, antara dukun dan tukang ramal. Nah, itu pembahasan yang ada di bab ke-26. Kemudian sebagai bentuk tanbih ya bagi kita semua, bahwasanya sebagian tukang sihir ini ada yang melakukan tipu daya ya, istilahnya tuh berbuat licik ya. Jadi karena mereka mengetahui bahwasanya ya, umat Islam itu mengetahui akan hinanya ilmu sihir, hinanya tukang sihir ya, maka mereka untuk mengelabui sebagian orang, utamanya orang-orang awam, orang-orang yang jahil, nah, maka mereka menyamar ya, menjadi seseorang yang alim, nah, dengan memakai pakaian-pakaian
seperti seorang ustadz atau kiai, ya, memakai sorban, memakai peci. Tetapi hakikatnya yang dia lakukan adalah praktik perdukunan. Maka banyak, ya, di antara kaum muslimin yang tertipu, menganggap bahwasanya yang dilakukannya itu bukan sesuatu yang diharamkan, bukan praktik perdukunan atau tukang sihir, melainkan dianggapnya sebagai suatu karomah yang diberikan Allah kepada orang solih. Ya. Jadi tertipu. Apalagi misalnya kalau dia, ya, hafal satu ayat atau dua ayat, jadi semakin menambah keyakinan para korban, ya. Tertipu dengan penampilan. Maka kita harus hati-hati, ya, melihat sesuatu itu bukan hanya dari cangkangnya, bukan hanya dari bungkusnya, dari bentuknya, tetapi kita harus melihat hakikat isinya, ya. Karena keindahan nama, ya, terkadang dijadikan tameng untuk melindungi, ya, kebusukan isinya, ya. Sebagaimana riba ini adalah sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya qat'i, pasti. Di situ tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas riba itu haram. Ya, termasuk dosa besar. Lalu bagaimana supaya umat Islam ini, ya, tertipu, ya, mereka mau memakan harta riba, mau bertransaksi riba, maka dirubahlah riba ini dengan nama-nama yang indah. Disebutnya adalah bunga, ya. Kalau kita menabung uang di bank, ya, maka akan mendapatkan bunga, ya. Kalau kita pinjam uang di bank harus membayar bunga, ya, atau mungkin meminjam kepada tetangga kita, ya, meminjam kepada teman kita, ya. Uang yang kita pinjam itu harus dilebihkan. Mungkin namanya berbeda, ya, bukan bunga, ya, kalau di bank bunga, mungkin kalau sama tetangga atau teman bilangnya apa? Misalnya jasa penulisan atau apa, maka tetap saja, ya, hakikatnya itu adalah riba yang Allah haramkan. Jadi kalau utang piutang itu, ya, tidak boleh mendatangkan kelebihan, ya. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang yang mendatangkan kemanfaatan maka itu disebut dengan riba, ya. Jadi kalau mau bisnis jangan dari bab utang piutang, ya, jangan dari meminjamkan uang kepada orang di situ kita mengambil keuntungan, nggak boleh. Lebih baik kalau kita pengen untung dengan cara jual beli, ya, dengan bertransaksi, itu barokah daripada kita mengambil untung dengan cara meminjamkan uang kepada orang lain, ya, kemudian kita dapat untung dari apa? Kelebihan uang yang diberikan. Itu tidak boleh, ya, diharamkan. Termasuk dalam masalah kredit, ya, banyak sekali, ya, leasing, ya, kredit rumah, kredit motor, ya, subhanallah. Itu sebagian besar akadnya itu adalah akad riba, ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua, ya. Jangan sampai kita terjebak, ya. Sama seperti sebagian orang terjebak datang ke dukun yang dianggapnya orang soleh karena tadi penampilannya yang bagus, ya, yang seperti orang alim, ya. Karena perlu diketahui, ya, yang namanya karomah itu betul ada dan Allah berikan kepada orang soleh dan itu wajib diyakini, ya. Jadi kalau kepada para rasul itu mukjizat, kalau orang soleh itu karomah. Tapi karomah itu
sesuatu yang di luar kemampuannya, ya. Jadi tidak bisa dipresentasikan, tidak bisa dilakukan menurut keinginannya sendiri, tidak. Tetapi itu adalah bantuan dari Allah yang diberikannya kepada hamba yang soleh tadi ketika hamba soleh tersebut membutuhkan. Itu. Jadi nggak bisa begitu saya ingin saya keluarkan, nggak bisa. Nah, karena itu pemberian dari Allah diberikan ketika hamba tersebut membutuhkan. Ya, jadi bukan sesuatu yang bisa ya, ditunjukkan dengan leluasa, dengan sekehendak dirinya. Ya. Dan tidak ada orang soleh di dunia ini yang Allah berikan karomah berupa mengetahui hal-hal gaib, nggak ada. Mengetahui barang hilang, ya, mengetahui masa depan seseorang, itu tidak ada. Ya. Hatta para nabi, bahkan para nabi pun tidak Allah berikan, ya, kecuali sebagian dari ilmu gaib yang diwahyukan kepada mereka, ya, lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kalau tidak Allah beritahukan, tidak Allah wahyukan, para nabi pun tidak mengetahui tentang perkara gaib tersebut. Ya, apalagi manusia biasa yang bukan para nabi, bukan para rasul. Ya, jadi jangan sampai kita punya anggapan kalau orang soleh itu tahu tentang perkara gaib. Enggak, ibu bapak ya. Yang tahu tentang perkara gaib hanya Allah Rabbul Alamin. Kemudian kita masuk bab yang baru, bab yang ke-27. Ya. Babu maja'a fin nusyrah. Bab tentang apa-apa yang datang dari dalil, ya, tentang an-nusyrah. Apa itu an-nusyrah? Yang dimaksud an-nusyrah dalam bab ini adalah menghilangkan sihir dengan sihir. Ya. Jadi dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum menghilangkan sihir dengan sihir yang semisal. Ya, an-nusyrah diambil dari kata nasyara yansyuru, yang artinya memecahkan atau menyebarkan. Ya. Dikatakan demikian karena memecahkan penyakit dari seseorang, ya, sehingga dia pun sembuh. Ya, maka dikatakan an-nusyrah. Dan sebagaimana telah kita bahas dalam bab sebelumnya, ya, bahwasanya sihir ini adalah sesuatu yang nyata, ya, betul adanya, ya, baik berdasarkan dalil maupun berdasarkan kenyataan, dan dia dapat memberikan pengaruh. Ya, sihir itu bisa memberikan pengaruh kepada seseorang, baik secara psikis, ya, kejiwaan maupun fisik. Ya, bisa membuat orang sakit, ya, bisa membuat seseorang terbunuh, kemudian bisa memisahkan antara suami dan istri, bisa menyebabkan seseorang yang tadinya benci menjadi cinta, ya, dan yang semisalnya. Jadi sihir ini adalah sesuatu yang nyata, ya, dan dia bisa memberikan pengaruh. Dan sihir ini, ya, terjadi tentu saja dengan bantuan jin, bantuan setan, ya. Ketika seseorang melakukan praktik ilmu sihir, baik karena diminta oleh seseorang, ya, dibayar dengan uang, ya, dalam rangka mencari dunia, ya, jadi dijadikan profesi, ya, profesi jadi dukun atau tukang sihir, ya. Atau memang dia lakukan untuk dirinya sendiri, ya. Jadi dia melakukan sihir itu untuk dirinya sendiri, ya. Dan sihir ini banyak penyebabnya, ya.
seorang melakukan sihir ini banyak latar belakangnya, ya, faktor yang menyebabkan dia melakukan sihir tersebut, ya. Ada yang karena hasad, iri, dengki, ya, misalnya lihat seseorang usahanya lebih maju, ya, hartanya lebih banyak, lebih sukses, ya, sehingga timbul keinginan dirinya apa? Merasa iri, merasa dengki, ingin kenikmatan tersebut hilang dari dirinya, maka ya dia pun disihir, ya, supaya kenikmatan itu hilang dari dirinya, ya. Faktor dengki, ya, hasad. Ada juga yang memang karena dendam. Wah, ini yang banyak terjadi juga, ya. Seseorang bersiteru, ya, dengan orang lain, ya, misalnya karena berebut harta warisan atau karena masalah bisnis, ya, kemudian dia kalah dalam persidangan atau misalkan dia kalah di dalam bisnisnya, ya, sehingga timbul dendam dalam dirinya, atau mungkin bisa jadi karena apa? Ditolak cintanya. Oh, kan dulu ada istilah apa? Cinta ditolak, dukun bertindak. Oh, ini bahaya, ya. Dendam, awas, ya, ya. Aku sihir kamu. Oh, ya. Karena dendam, maka dia pun, ya, melakukan praktik persihiran, ilmu sihir, berdukunan, atau dia meminta orang lain untuk melakukan hal tersebut, ya. Atau mungkin karena cinta dunia, ya, atau bisa jadi juga karena sekedar uji coba, ya. Jadi dia mempelajari sihir, kemudian ingin menguji ilmunya, maka dia pun mencoba menyihir orang lain, subhanallah. Dan sebab-sebab lainnya, ya. Jadi intinya banyak yang melatar belakangi seseorang melakukan, ya, praktik ilmu sihir, ya. Maka ada beberapa tindakan pencegahan, ya, supaya kita bisa terhindar dari sihir, ya. Dan tindakan ini ada yang disyariatkan, ada yang diharamkan. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai kita melakukan apa? Pencegahan, ya, dari sihir, tetapi dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ini bahaya, ya. Seperti apa tindakan yang bisa kita lakukan untuk supaya terhindar dari sihir, ya, yang sesuai dengan tuntunan agama? Yang pertama adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah cara melindungi diri kita dari sihir dengan sesuatu yang paling baik, ya. Kita bertawakal kepada Allah, ya. Allah lah yang dapat mendatangkan manfaat dan menghilangkan madarat dari seseorang. Kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berharap pertolongannya, memohon perlindungannya, ya, agar kita bisa terhindar dari sihir, ya. Yang kedua, kita senantiasa menjaga zikir-zikir syar'i yang telah Rasulullah SAW ajarkan, baik zikir pagi, zikir petang, ya, zikir sebelum tidur, ya, zikir ba'da shalah, ya. Kita jaga zikir-zikir tersebut, ya, supaya Allah melindungi kita dari kejahatan makhluknya, termasuk dari gangguan sihir, gangguan jin dan syaitan. Kemudian kita juga memenuhi rumah kita dengan ibadah, ya, melaksanakan sholat di sana, ya, utamanya sholat sunnah, ya, karena kalau sholat fardu bagi laki-laki itu di masjid, tapi sholat sunnah yang lebih afdal, lebih utama adalah di rumah, ya. Selain itu menjadi contoh untuk keluarga, untuk istri, anak, juga menghidupkan rumah, ya, memenuhi rumah dengan ibadah.
ya, atau mungkin dengan memperbanyak baca Al-Quran, yang terutama apa, surat Al-Baqarah, ya, yang mana bisa mengusir setan dari rumah kita, ya. Membaca ayat teragung dalam Al-Quran, ayat kursi, ya, surat-surat muawwidzat, ya, surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Jadi memenuhi rumah kita dengan ibadah. Kemudian yang selanjutnya, kita menjauhkan rumah kita dari perkara-perkara yang disenangi setan. Hati-hati, jangan sampai di rumah kita ada perkara-perkara, ada benda-benda yang disenangi oleh setan. Kalau di rumah kita ada perkara-perkara tersebut, otomatis setan akan betah tinggal di rumah kita. Makanya hindari, yang bersihkan rumah dari benda-benda yang demikian, ya, gambar-gambar, patung makhluk bernyawa, ya, jimat-jimat, ya, kemudian benda yang dikeramatkan, keris empu, non, bukan ring, cincin naon, ya. Ada kodamnya ini, dan sebagainya. Jadi benda-benda yang dijadikan apa, tempat berlindung setan, yang disenangi oleh setan, nah, harus dibersihkan dari rumah kita. Kemudian di sana ada tindakan, ya, pencegahan dari sihir yang diharamkan. Misalnya apa? Misalnya kita datang kepada seorang dukun, kepada seorang tukang sihir, kemudian meminta amalan-amalan supaya terhindar dari sihir. Diberikan bacaan tertentu, diberikan jimat yang harus digantung di pintu, digantung di tempat tertentu. Nah, ini cara pencegahan yang diharamkan. Hati-hati, ya, jadi jangan sampai kita mencegah sihir dengan sesuatu yang dilarang oleh agama, ya. Kemudian tatkala qadarullah sihir tersebut menimpa diri kita, ya, tentu kita melakukan usaha-usaha, ya, dalam rangka mengobati diri kita dari sihir tersebut. Dan inilah yang disebut dengan an-nusroh, nah, mengobati sihir, menghilangkan sihir, ya. Dan sebagaimana tindakan pencegahan dari sihir itu ada yang syar'i dan tidak syar'i, begitu pula pengobatan sihir ini, ya. Jadi menghilangkan sihir ini pun, ya, ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Jadi an-nusroh itu ada yang dibolehkan, yang sesuai syariat, ada yang diharamkan. An-nusroh yang syar'i, yang dibolehkan, ya, di cara menghilangkan sihir yang dibolehkan, yang pertama adalah dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya. Yang kedua dibacakan doa-doa dari Nabi SAW. Kemudian yang ketiganya bisa juga dibacakan doa, ya, yang di dalamnya tidak ada kesyirikan, doa-doa yang baik, ya, baik dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa lainnya, ya. Jadi ruqyah atau jampi-jampi, ya, yang tidak terkandung kesyirikan di dalamnya maka dibolehkan, ya. Kadang kan ada orang tua kita, ya, bacaan-bacaan doa yang itu bukan dari ayat Al-Quran atau bukan dari hadis Nabi, ya, tetapi isinya bagus, ya, tidak ada kesyirikan di dalamnya, maka itu boleh diamalkan. Tapi kalau yang mengandung kesyirikan tidak boleh, ya, di dalamnya ada isti'anah kepada jin atau setan, atau mungkin meminta bantuan kepada orang soleh yang sudah meninggal. Nah, ini jampi-jampi seperti ini mengandung kesyirikan,
itu tidak boleh diamalkan. Kemudian yang terakhir, ya, bisa pula dengan kita berusaha mencari simpul atau bukul-bukul, ya, media yang dijadikan sarana untuk menyihir, ya, seseorang. Maka kita cari bukul-bukul tersebut, ya, kalau misalnya kita temukan, maka dimusnahkan dengan cara dibakar. Dan ini adalah metode menghilangkan sihir yang paling cepat, ya. Baik ibu bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, karena sudah masuk adzan Isya, ya, maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah setelah pelaksanaan sholat Isya kita lanjutkan kembali. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.